etika, kemudian bujukan moral dan pengambilan keputusan. Iya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika ya. Sebagai seorang kepala sekolah yang baru saja belajar gitu ya, itu banyak sebetulnya ada ada beberapa kasus ya yang biasa dihadapi gitu ya, termasuk dilema etika gitu ya. Dilema etika itu satu permasalahan yang dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran ya, kalau tidak salah. Nah itu jadi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau tidak gitu ya, mungkin pertama harus dilihat dulu latar belakang masalahnya gitu ya, atau perlu juga dibuat satu daftar list gitu ya, pertanyaan apakah ini merujuk ke dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Mungkin sih itu biasanya kalau saya mengidentifikasinya seperti itu, mengidentifikasi masalahnya dulu, itu latar belakang masalahnya dulu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Nah, ya, yang pertama mungkin kita sebagai kepala sekolah tetap ya harus melibatkan yang namanya kolaborasi gitu ya dengan semua warga sekolah ya, baik itu dengan guru ataupun orang tua murid khususnya, bisa juga dengan peserta didik gitu ya. Jadi intinya ketika mengambil satu keputusan itu lebih mengedepankan musyawarah dengan semua warga sekolah. Ya, musyawarah itu jadi tidak serta-merta langsung diputuskan, tetapi meminta pandangan, pendapat, berangkat sejawat, guru, walaupun itu misalkan berhubungan dengan orang tua, bisa dipanggil atau meminta perwakilan dari setiap orang tua, dewan kelas, dari pihak kelas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, itu tadi ya, yang pertama mengidentifikasi masalahnya, terus yang kedua bermusyawarah dengan semua warga sekolah gitu, diteliti gitu satu demi satu akar permasalahannya, sehingga ketika mengambil satu keputusan pun itu berdasarkan musyawarah bersama mufakat gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang dianggap efektif itu kita jangan terlalu terlalu mendramatisir satu masalah gitu ya. Ya intinya menyederhanakan masalah, mencari solusi yang terbaik gitu. Jadi tidak terpaku kepada masalahnya, namun harus fokus pada solusinya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan Bu? Ya, yang menjadi tantangan mungkin kalau kita mengambil satu keputusan itu ada beberapa yang tidak setuju gitu ya, atau mereka belum paham gitu, artinya tidak sejalan gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana memahamkan termasuk pihak-pihak yang terkait gitu terhadap tujuan yang akan kita sampaikan. Jadi ada aja ya tantangan. Ya. Kemudian apakah Ibu punya tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadwal gitu ya? Ya. Jadwal, kalau jadwal sih biasanya dilihat dari permasalahan itu sendiri. Kalau misalnya permasalahannya harus diselesaikan hari itu juga gitu ya, pasti harus saat itu juga diselesaikan gitu. Ya terutama yang harus mengumpulkan pendapat dari semua pihak, langsung saya mengumpulkan semua dulu, langsung mengungkapkan permasalahannya. Itu kalau harus harus mendapatkan keputusan yang seketika itu gitu. Tapi kalau misalnya suatu masalah itu bisa ditangguhkan, memerlukan beberapa waktu, itu
dalam kasus dilema etika? Iya, tentu saja banyak ya, terutama di sini adalah warga sekolah ya, guru gitu ya, terutama guru dan semua pihak-pihak stakeholder gitu, terutama itu sangat sekali membantu dalam mengambil keputusan gitu ya, karena walaupun ada dari manapun juga satu keputusan itu tidak bisa langsung diputuskan dengan sendiri, tentu harus banyak melibatkan ya, kolaborasi dengan yang lain, artinya banyak pendapat saran dari sini sana gitu, jadi kitanya lebih lebih bijaksana juga gitu dalam mengambil satu keputusan. Terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di dalam etika? Terkadang banyak sekali ya pembelajaran yang dapat saya ambil, terutama memang mengambil satu keputusan itu, terutama ketika saya nih betul-betul langsung terjun ya di peran saya yang baru, ternyata mengambil satu keputusan itu bukan satu hal yang mudah, sangat memerlukan energi gitu ya, dan dapat ada beberapa pelajaran yang dapat saya ambil gitu. Yang pertama, bagaimana keputusan yang dapat kita ambil itu tidak melebihkan salah satu pihak gitu ya, kita harus bisa juga bijaksana gitu dalam mengambil satu keputusan, dan juga harus belajar berempati gitu ya, berempati kepada teman-teman atau ya pihak-pihak yang mungkin menghadapi masalah tersebut gitu. Yang dapat saya ambil, belajar bagaimana berempati, lebih banyak sabarnya juga gitu ya, karena kalau memang mengadakan rasa egois terus udah menurut saya begini aja udah, ternyata kalau sudah jadi pimpinan itu tidak seperti itu gitu ya, betul-betul harus banyak mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait gitu ya, jadi jangan sampai yang ini gini yang ini gimana, harus betul-betul sama-sama menjaga menjaga perannya gitu, seperti itu. Udah Bu, saya mengambil banyak poinnya dari sesi diskusi kita ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya saya bisa merefleksikannya, belajar dari Ibu. Sama ini juga baru belajar, masih banyak ya, baru kalau dalam menyelam satu lautan baru masih sirna gitu ya, masih sisinya gitu, masih pinggir-pinggirnya, belum menyelam lebih dalam.